Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kami berharap semoga kalian semua dalam perlindungan. Ulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Kansa Naila Arimbi dan rekan saya. Dan saya Sabrina Saleka Wijaya. Saya Ahmad Fatori. Saya Izam Ramadhani. Dan saya Muhammad Faisal Rojin. Kelompok kami membawakan materi tentang eh, bisa di slide. Pengenalan internet dan memahami dasar-dasar internet. Seringkali kita mendengarkan kata-kata internet. Sebenarnya apa itu internet sendiri? Jadi, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi. Fungsi utamanya mengakses informasi, berkomunikasi, dan berbagai data, serta melakukan transaksi. Selanjutnya ada, bisa di slide, sejarah singkat internet. Pada tahun 1960-an, konsep jaringan komputer pertama kali muncul. Dan 1970-an, pengembangan protokol TCP atau IP. Dan 1983, Internet Protocol Suite atau TCP or IP diadopsi sebagai standar. Dan 1990-an munculnya World Wide Web atau kita sering kenal sebagai W3 dan browser web pertama. Dan pada tahun 2000-an, pertumbuhan pesat media sosial dan e-commerce. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Komponen utama Internet Server. Komputer yang menyimpan data dan informasi yang dapat diakses oleh pengguna, klien, perangkat yang digunakan untuk mengakses informasi di internet, misalnya komputer dan smartphone. Protokol. Aturan yang mengatur komunikasi di internet, misalnya HTTP atau FTP. Kemudian ada router, yaitu perangkat yang mengarahkan paket data antara jaringan. Selanjutnya ada cara kerja internet. Yang pertama, pengiriman data. Data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirim melalui jaringan. Kemudian ada routing, paket data diarahkan melalui berbagai jalur untuk mencapai tujuan. Kemudian ada pengembalian data, setelah mencapai server, data dikirim kembali ke klien. Dan terakhir ada DNS atau Domain Name System, mengubah nama domain menjadi alamat IP yang dapat dibaca oleh komputer. Kemudian ada jenis-jenis koneksi internet. Yang pertama ada dial-up, koneksi melalui saluran telepon, lambat dan tidak umum lagi. Kemudian ada DSL, Digital Subscriber Line, koneksi melalui saluran telepon dengan kecepatan lebih tinggi. Lalu ada kabel, koneksi melalui kabel TV, menawarkan kecepatan tinggi. Lalu ada fiber optik, koneksi menggunakan serat optik, sangat cepat dan stabil. Selanjutnya ada Wi-Fi, koneksi nirkabel yang memungkinkan akses internet di area tertentu. Yang terakhir ada mobile data, koneksi internet melalui jaringan seluler, seperti 3G, 4G, dan 5G. Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh Ijam Ramdan. Manfaat internet, keamanan, ancaman seperti virus, malware, dan peretasan, privasi, risiko, kebocoran data pribadi dan pengawasan, informasi palsu, penyebaran berita, dan informasi yang tidak akurat, ketergantungan, potensi ketergantungan pada teknologi dan internet, cyberbullying, perundungan yang terjadi di dunia maya. Next. Tantangan dan risiko internet, keamanan, ancaman seperti virus, malware, dan peretasan, privasi, risiko kebocoran data pribadi dan pengawasan, informasi palsu, penyebaran berita dan informasi yang tidak akurat, ketergantungan potensi, ketergantungan pada teknologi dan internet, cyberbullying, perundungan dan terjadi di dunia maya.
internet dan masyarakat. Perubahan sosial, internet mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Pendidikan memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Ekonomi mendorong pertumbuhan bisnis online dan startup. Budaya memfasilitasi pertukaran budaya dan informasi global orang data, pribadi, dan pengawasan. Informasi palsu, penyebaran berita dan informasi yang tidak akurat. Ketergantungan, potensi ketergantungan pada teknologi dan internet, cyberbullying yaitu perundungan yang terjadi di dunia maya. Rekan selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz. Kemudian ada masa depan internet, yaitu ada 5G dan koneksi lebih cepat, peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan, Internet of Things atau bisa disebut IoT, konektivitas perangkat sehari-hari ke internet. Kemudian ada kecerdasan buatan atau bisa disebut AI, penggunaan AI untuk meningkatkan pengalaman penggunaan di internet. Kemudian ada keamanan cyber, fokus yang lebih besar pada perlindungan data dan privasi. Next. Kemudian ada etika dan tanggung jawab di internet, yaitu penggunaan yang bertanggung jawab, menghormati hak orang lain dan tidak menyebarkan konten yang merugikan. Kemudian ada privacy, menjaga informasi pribadi dan tidak membagikannya sembarangan. Dan sumber yang valid, memastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang terpercaya. Kemudian ada cyberbullying, menyadari dampak negatif dari perilaku online dan berusaha untuk tidak terlibat. Next. Kemudian ada internet dan pendidikan, yaitu ada e-learning, platform pada jarak online seperti course, EDX, dan Khan Academy. Kemudian ada sumber daya pendidikan, akses ke jurnal, artikel, dan buku elektronik. Kemudian ada kolaborasi, memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru dari lokasi yang berbeda. Kemudian ada keterampilan digital, pentingnya keterampilan digital dalam dunia kerja modern. Next. Kemudian internet dan bisnis. Yang pertama ada e-commerce, pertumbuhan platform seperti Amazon, eBay, Tokped, atau bisa disebut Tokopedia dan juga Shopee. Kemudian ada pemasaran digital, penggunaan media sosial dan SEO untuk menjangkau pelanggan. Kemudian ada analis data, memanfaatkan data untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan layanan. Kemudian ada startup, munculnya banyak startup berbasis teknologi yang memanfaatkan internet. Untuk selanjutnya akan dibacakan teman saya, Brian. Ya, yang selanjutnya ada internet di berbagai negara. Akses global, perbedaan akses internet di negara maju dan berkembang. Sedangkan tantangan infrastruktur di daerah terpencil. Regulasi, kebijakan pemerintah terkait internet dan kebebasan berekspresi. Lalu ada digital divide, kesenjangan antara mereka yang memiliki akses internet dan yang tidak. Selanjutnya teknologi terkait internet, yaitu ada cloud computing, yaitu menyimpan dan pengolahan data di server jarak jauh. Lalu ada blockchain, yaitu teknologi yang mendasari cryptocurrency dan aplikasi desentralisasi. Dan yang selanjutnya ada augmented reality atau AR dan virtual reality, yaitu pengalaman interaktif yang semakin populer. Dan selanjutnya ada big data, yaitu pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar untuk pengambilan keputusan. Dan selanjutnya menggunakan internet dengan aman. Gimana sih cara menggunakan internet dengan aman? Caranya adalah berikut, yaitu gunakan password yang kuat, kayak kombinasi huruf, angka, dan simbol. Aktifkan juga autentifikasi dua faktor untuk menambah lapisan keamanan pada akun. Dan kita harus hati-hati dengan phishing. Jangan klik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Dan perbarui perangkat lunak, pastikan perangkat dan aplikasi selalu diperbarui untuk keamanan. Dan kesimpulannya, ringkasannya, internet adalah alat yang sangat penting dalam kehidupan modern. Menawarkan banyak manfaat, tetapi juga tantangan yang perlu diatasi. Pentingnya kesadaran akan risiko dan tanggung jawab saat menggunakan internet sangat penting. Masa depan yang cerah dengan
perkembangan teknologi internet akan terus bertransformasi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Kansana Naila Arimbi untuk penutup. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya semua, sangat jelas sekali. Demikianlah presentasi kami mengenai pengenalan internet. Semoga materi ini memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana internet telah mengubah dunia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Sekali lagi, terima kasih. Sami-sami.